dengan wanita tiga, empat. Nah, di belakangmu wanita. Cowok. Wanita. Empat dia. Oh, tinggal empat. Tiga kemarin. Tiga kemarin. Kan kemarin Ada yang pergi pelayanan? pelayan. Ada pelayanan. Sudah dapat pelayan. Ini bilangan kita berapa sekarang? 18. Berapa? Laki-laki berapa? 17 apa? 17. Ya. Laki-laki semuanya. 13. Laki-laki 13 semuanya. Namamu tadi siapa? Herman. Herman. Kau nggak dapat pelayanan? Ya, pelayan hari ini cuma harinya. Oh, kau dapat giliran. Mari kita membaca percakapannya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat pertama, masih kuat wanita yang apa ibu membaca? Masih hukum. Oh, masih ya. Atau dibagilah yang sini. Yang sini deh, yang barisan yang tidak kelihatan tadi, yang kelihatan di sini. Ini yang ganjil sebelah kanan, yang genap sebelah kiri. Yang sebelah kanan mulai ya, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan untuk memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung batahan dan yang hebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu turun sampai menunjukkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang.
Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih kuat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kasih-Nya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang mendalam seperti Esau, yang menjual hak keturunannya untuk sepiring makanan. Sama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Maka kita akan mengerti dan memahami iman yang sesungguhnya dari perikop ini. Perikop pasal 12 ayat 1 sampai dengan 11. Ternyata untuk beroleh iman itu tidak mudah. Untuk beroleh iman itu tidak gampang. Menjadi orang beriman adalah orang-orang pilihan. Kalau seseorang tidak terpilih untuk beriman, tidak dapat. Kalau seseorang tidak dipilih Tuhan untuk beroleh iman, tidak dapat iman. Orang pilihan Tuhan beriman. Karena dikatakan di ayat lain, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan apakah semua orang yang sudah mendengarkan firman berolehnya? Tidak juga. Jadi kalau dikatakan doa yang benar besar kuasanya, doa yang benar besar hasianya, siapa orang yang berdoa itu? Adalah orang yang beriman. Seseorang yang berdoa tidak beriman sia-sia.
Maka sekarang harus berhadapan sendiri dengan firman. Lalu kalau dikatakan tarilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang kau perlukan dalam hidup. Nah, dengan kata lain bahwa iman pasti ada dasar-dasar untuk memperolehnya. Dan kedua, tanpa beriman juga tidak dapat mencari kerajaan Tuhan. Oleh karena itu jangan percuma kamu hidup. Jangan sia-siakan hidupmu. Kau beroleh umur panjang, tapi kau tidak beriman, atau kau sudah beriman tapi tidak mengetahui kerajaan Tuhan, bagaimana kamu? Kalaupun kamu bisa lulus SD atau lulus S2, lulus S3, atau kau beroleh profesor, tetapi kau tidak beriman, sia-sia. Lalu yang harus penting, iman ditujukan kemana? Iman itu ditujukan untuk beroleh kerajaan surga dan kebenarannya. Kalau kita di dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ternyata kita diumpamakan sebagai anak Tuhan, yang diajar, dididik, dipimpin, diarahkan dan dipelihara oleh Tuhan. Maka kita mengalami ketergantungan hidup. Apakah kita merasa rugi kita tergantung kepada Tuhan? Kita sangat beruntung kita dipilih karena kita boleh menggantungkan hidup kepadanya. Dan iman tidak dapat dibeli. Iman tidak dapat diusahakan dengan cara sendiri. Karena iman milik Tuhan, maka kita harus bergantung kepada Dia. Bolehkah kita diantarai oleh orang lain atau manusia atau siapapun? Juga tidak boleh. Boleh kita bergantung kepada penguasa atau orang kaya?
maka syaratnya adalah mutlak. Mutlak kita harus ada kemauan. Kemauan yang sangat penting, sangat utama. Harus ada kemauan yang sangat besar, sangat penting. Syaratnya apa? Jangan sekali kamu main-main beribadah. Ingat ya? Jangan sekali-kali kamu bermain-main beribadah. Entah itu ibadah siapapun yang khotbah, siapapun yang pujian, siapapun yang main musik, siapapun yang bernyanyi, tidak boleh main-main. Ibadah adalah wilayah kekuasaan Tuhan. Harus ingat itu. Kalau kamu iseng-iseng bermain-main atau tidak sungguh-sungguh atau apa istilahnya, atau tidak sengaja, tidak boleh. Nah, perhatikanlah hidup. Kenapa kamu tidak ada kemajuan? Karena kamu tidak menghormati ibadah. Barang siapa yang beribadah main-main, tidak sungguh-sungguh, maka dia kehilangan kesempatan. Apa artinya kehilangan kesempatan? Apa artinya kehilangan kesempatan? Kamu memang tidak dipilih Tuhan. Kamu tidak dipilih Tuhan. Tidak dikehendaki Tuhan. Itu ujian utama. Kalau kamu main-main dalam ibadah, kau kehilangan kesempatan. Kalau kau kehilangan kesempatan, ketahuilah dirimu tidak dipilih Tuhan. Kalau kau tidak dipilih Tuhan, maka kau sia-sia. Perlu diingat, suka tidak suka, kau jangan anggap enteng ibadah. Kalau yang namanya ibadah itu wilayah Tuhan. Karena itu wilayah Tuhan tidak dipandang siapa yang khotbah, siapa yang pimpin, siapa yang berdoa, siapa yang musik, siapa. Tidak. Karena ibadah itu mendengarkan firman Tuhan. Iman datang karena mendengarkan firman Tuhan.
Bagaimana? Ini pelajaran penting. Bagi seorang hamba Tuhan. Mengaku hamba Tuhan, tapi bermain-main dalam ibadah. Tak benar. Kau kehilangan kesempatan. Kau kesempatan. Itu kehendak itu. Itu ada tempat. Artinya gagallah hidup. Tak bisa diberi umpama lagi pada kau. Tidak masuk lagi perumpamaan atau kategori apa. Karena kamu tidak dikehendak itu. Jadi begitu. Jadi utamakanlah kamu jangan iseng-iseng main-main dalam ibadah. Karena ibadah adalah wilayah saudaraku, kalian semua diberikan peluang, kesempatan untuk berdiri menjadi saksi, menjadi alat, berkesempatan menyampaikan firman Tuhan atau memimpin puji-puji atau kesempatan untuk bernyanyi. Dengar baik-baik. Kau diberikan kesempatan peluang untuk bernyanyi, tetapi kamu main-main. Kamu main-main bernyanyi. Jadi apa yang ada di dalam ibadah itu ikutilah dengan baik. Lakukanlah dengan baik. Sebab kamu akan memiliki iman atau tidak. Atau kalaupun ada imanmu sedikit, tidak maju-maju karena tidak bertambah dan tidak bertumbuh. Jadi jangan anggap enteng ibadah. Kau ada kemauan sedikit, kau ada iman sedikit, tetapi kalau kamu main-main dalam ibadah berikutnya, kamu kehilangan kesempatan. Kalau kau tidak kesempatan, kau tidak akan beroleh lagi iman, karena iman itu harus sempurna. Iman yang sempurna membawa kamu kepada kesempurnaan. Hendaklah kamu sempurna karena Bapakmu yang di surga sempurna. Dimulai dengan apa? Kau beriman. Dari mana kau dapat iman? Karena kau beribadah. Dan bagaimana kau beribadah? Main-main? Anggap enteng. Anggap enteng kau karena kau tidak suka siapa yang puji-pujian. Kita suka dengan orang yang main musik, tidak suka dengan yang khotbah. Mau coba main-mainan. Yang menentukan itu semua bukan kamu. Bukan kamu yang menentukan siapa yang mau khotbah, siapa yang mau pimpin puji-pujian, siapa yang mau nyanyi, siapa yang main musik. Bukan kamu. Bukan saya pun. Semua itu wilayah Tuhan. Wilayah Tuhan. Dapat dimengerti? Kamu dapat mengerti? Hah? Kalau kamu nggak mengerti, lalu kau mengerti apa? Nah, tanyalah kalau nggak mengerti. Tanya. Sekarang boleh bertanya. Aku tidak mengerti ini, itu. Tanya. Nggak masuk di akal saya. Tanya.
Boleh. Kurang memahami, ya tanya. Firman Tuhan dapat membenahi diri kita supaya bisa mengerti, supaya dapat memahami, supaya dapat berbuat. Firman Tuhan, ya dan amin. Firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau yang diperdengarkan adalah firman, entah siapa yang menyampaikan, lalu kamu, oh saya gak suka orang itu, gak suka saya orang yang berdiri, gak suka saya yang bawa musik, gak suka saya itu. Oh. Ketika kau mengatakan tidak suka, maka kau tidak menyukai dirimu sendiri. Ingat baik-baik, dirimu sendiri kau tidak suka. Kalau kau tidak suka dirimu, lalu mau ngapain? Kau tidak suka dirimu sendiri, maka buang diri. Buanglah dirimu. Kau sendiri tidak menyukai diri, buang dirilah. Kalau udah buang diri lebih jelek dari orang gila. Ingat baik-baik. Kalau udah buang diri lebih jelek dari orang gila. Kenapa? Tidak. Lihat, orang gila itu pun disembuhkan Tuhan. Segala sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Artinya apa? Firman itu bisa memulihkan. Bisa menjawab segala keperluan. Kau mengerti? Belajarlah mengerti. Kalau belum mengerti, belajar mengerti. Jangan sekali-kali kamu meremehkan, anggap enteng ibadah. Kalau kau menganggap enteng ibadah, berarti menganggap enteng dirimu, karena kau berdiri di situ, kau bernyanyi, anggap enteng dirimu. Barang siapa yang menganggap enteng dirinya lebih jelek daripada orang gila. Udah lebih buruk dari orang gila. Orang gila disembuhkan Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tapi kamu sudah membuang diri, tidak menghargai dirimu. Bagaimana? Segala sakit penyakit oleh firman sembuh. Oleh firman sembuh. Jadi kalau kau mau jadi hamba Tuhan, untuk apa? Untuk beriman. Ya sudah, kau mau jadi hamba Tuhan untuk beriman. Lalu iman itu, oleh iman itu kau mendapatkan kerajaan surga. Hari ini walaupun ini hari Sabtu tidak banyak orang, tapi kau mendapatkan pelajaran yang penting. Coba. Kalian tidak banyak. Laki-laki cuma 13, wanita cuma 4 orang, 17. Tapi mereka tidak mendengarkan firman ini. Kau beruntung. Kau beruntung. Kau mendapat firman. Pasti dapat firman. Berarti kamu berbakat. Ada tanda-tanda kamu dipilih Tuhan. Ada tanda-tanda dikehendaki Tuhan.
Perhatikan baik-baik. Segala sesuatu Tuhan bisa ubahkan. Firman bisa perbaiki, sempurnakan, sempurna. Sekudus-kudus ses. Makanya sebenarnya lagu pujian itu, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kalau Tuhan sudah senang sama kau, maka Tuhan akan katakan kau sahabatnya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada persahabatan. Kau jangan sahabat, sahabat Tuhan. Inilah arti pentingnya ibadah. Karena kita tidak bisa menduga-duga firman apa yang mau dikatakan oleh orang yang bersangkutan. Karena yang mengatur firman yang keluar dari mulut seseorang kan bukan manusia, adalah orang yang dipilih Tuhan untuk mengatakan. Atau kalaupun orangnya yang mengatakan firman itu juga nggak ngerti apa yang dia katakan, tapi firman itu penting. Bapak ya, kamu nggak tahu apa yang kau mau sampaikan firman itu. Nggak ada masalah, kau udah tahu nggak ngerti, tapi firman kau ngerti. Lalu orang yang mendengar firman yang kau katakan itu yang kebagian, itu yang mendapat harga. Kau main-main, tapi kau dipakai Tuhan untuk mengatakan kehendaknya kan. Lalu orang lain yang tahu siapa-siapa itu? Raja Sulaiman. Raja Sulaiman menulis Amsal, menulis Kidung Pujian, menulis pengkhotbah. Tetapi bagaimana akhir hidupnya Sulaiman? Tukang kawin, menyembah berhala. Alkitab mencatat 700 istri, 300 gundik. 700 istri, gundik 300. Dan dia ikut menyembah berhala. Apa? Tetapi dia menyampaikan Amsal, menyampaikan khotbah, menyampaikan Kidung Pujian. Padahal dia sudah berkhotbah. Tapi atau dengan kata lain seperti Nabi Adam, tahu Nabi Adam? Nabi Adam itu nabi palsu, nabi wrong, artinya nabi yang merongrong. Bahaya itu. Nabi tukang kawin, ada kan? Nabi tukang kawin. Jadi mau pilih apa? Ikutlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya. Karena firman itu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Firman yang hidup. Jadi hari ini
Jangan main-main beribadah. Kau main-main beribadah, kamu sudah kehilangan peluang. Kalau kau kehilangan peluang, kamu tidak disayangi Tuhan. Kalau kau tidak dipilih Tuhan, maka tempatmu sudah di neraka. Upah dosa adalah neraka. Tahu ngirinya neraka itu bukan 1 tahun, selama-lamanya. Jadi orang Kristen lebih berat hukumannya dari bukan orang Kristen. Lebih berat hukumannya. Udah tahu keselamatan, ini datang kepada keselamatan. Kalau tidak ada keselamatan itu namanya apa? Tahu? Tidak ada keselamatan. Menghujat Roh Kudus. Itulah yang menghujat Roh Kudus. Kamu menjadi percaya karena Roh. Ingat baik-baik. Kamu menjadi percaya karena Roh yang menggiring-giring kamu, mengikuti kamu, menuntut kamu hingga kau percaya. Tapi kamu meninggalkan yang menuntut kamu. Itu namanya menghujat. Yang menghujat Roh siapa? Orang Kristen. Karena mereka tidak mengerti itu. Kita ngerti. Tidak ada pengampunan bagi orang itu. Mengapa kamu mau jadi hamba Tuhan? Karena Roh Tuhan. Kamu mau jadi hamba Tuhan karena Roh Tuhan. Lalu kamu mau gereja, mau berdoa, mau ini, mau ikut semua, belajar. Tapi kau tinggalkan dia. Siapa yang meninggalkan? Orang yang menghujat Roh. Siapakah itu lebih jelek daripada orang gila? Siapa orang yang lebih jelek dari orang gila? Orang yang buang diri. Tidak menghargai dirinya. Orang yang tahu firman Tuhan pasti akan dibangun oleh firman Tuhan. Firman Tuhan akan membangun saudara lebih cerdas, lebih tangkas, lebih unggul, lebih canggih. Amin. Amin. Sampai di sini kita sambung lagi. Pasti ada peluang lagi. Selamat berjuang. Selamat berjuang.